Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Horor bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Kuntilanak Menagih Janji. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Malam itu, udara di rumah besar milik Randy dan Nisa terasa pengap dan berat. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam ketika bau bangkai tiba-tiba memenuhi setiap sudut rumah. Bau itu begitu tajam, seperti berasal dari daging busuk yang sudah lama dibiarkan. Nisa yang baru terlelap terbangun dengan wajah meringis, menutup hidung dengan selimut dan beranjak dari tempat tidur. Ia berjalan ke dapur, membuka lemari dan memeriksa setiap sudut rumah, namun tidak menemukan apapun. Sementara itu, Randy berdiri di ambang pintu kamar dengan mata merah dan nada suara tinggi. "Bau apa ini, Nis? Kau benar-benar tidak bisa jaga rumah ya?" bentaknya dengan nada tajam. Nisa menatapnya lelah. "Aku sudah cari, Ren. Mungkin ada tikus mati di plafon. Besok aku suruh pembantu bersihkan." Randy menggeram, berjalan mondar-mandir seperti orang gelisah. Ia menendang karpet dan menatap ke arah ruang tamu. Suaranya bergetar, tapi nadanya memaksa. "Bukan tikus. Ini bukan bau biasa. Aku tahu ada sesuatu di sini." Nisa hanya diam, mencoba menahan sabar. Sudah seminggu terakhir, Randy sering marah tanpa sebab. Dulu suaminya itu rapi, teratur, dan tidak pernah bicara kasar. Tapi sejak mereka pindah ke rumah baru di perumahan mewah pinggiran kota, sikapnya berubah drastis. Ia mudah tersulut emosi dan mulai sering bicara sendiri. Randy berjalan ke ruang tamu, menatap ke arah sudut gelap di dekat tangga. Ia tiba-tiba menunjuk ke sana dengan tangan gemetar. "Kau lihat, Nis, dia di sana." Nisa menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa selain dinding putih dan bayangan gorden yang tertiup angin dari ventilasi. "Tidak ada siapa-siapa, Ren. Sudah, ayo ke kamar." Namun Randy tidak mendengarkan. Ia mengambil vas bunga di meja dan melemparkannya ke arah sudut itu hingga pecah berantakan. Suaranya menggema keras di seluruh rumah. Nisa berlari menghampiri dan memegang tangannya, tapi Randy menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku. Kau pikir aku gila?" Dia berdiri di sana, menatapku. Randy berteriak dengan mata melotot, wajahnya tegang penuh keringat. Nisa berusaha menenangkannya, tapi Randy justru menampar pipinya hingga Nisa terjatuh ke lantai marmer. Suara tamparan itu menggema, membuat suasana makin mencekam. Nisa memegangi pipinya yang perih dan menatap suaminya dengan mata berkaca. Ia ingin marah, tapi rasa takut lebih besar dari amarah. Mereka akhirnya kembali ke kamar dalam diam. Randy duduk di ujung ranjang sambil menunduk, sementara Nisa berbaring membelakangi, menatap tembok dengan napas tak beraturan. Bau bangkai masih samar-samar tercium, seperti menempel di dinding. Ketika jarum jam mendekati pukul 2, suara aneh mulai terdengar dari arah luar kamar. Mula-mula seperti suara gesekan pelan, lalu berubah menjadi garukan kasar seperti kuku yang menggores kayu. Suara itu terus berulang, ritmis, keras, dan jelas berasal dari balik pintu kamar mereka. Nisa menegakkan badan dengan tubuh gemetar. "Randy, dengar itu?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Randy tidak menjawab. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, matanya menatap kosong ke lantai. Suara garukan itu makin keras, seperti ada yang ingin masuk. Nisa bersembunyi di balik selimut, menahan napas sambil memejamkan mata. Randy menggertakkan gigi dan mulai berteriak tanpa arah. "Pergi, aku tidak mau lagi."
Ia berteriak seperti orang kesakitan. Teriakannya berubah menjadi tangisan ketakutan. Nisa berusaha mendekat dan memeluknya, tapi tiba-tiba Randy mencakar lehernya sendiri. Kukunya mengoyak kulit hingga darah mengalir ke baju tidurnya. Wajahnya memerah, matanya melotot, napasnya tersengal. "Dia mencekik aku, tangannya dingin sekali!" Randy berteriak sambil memegangi lehernya. Nisa panik. Ia mencoba menahan tangan suaminya, tapi tubuh Randy meronta liar, menabrak meja rias dan membuat cermin pecah. Potongan kaca berjatuhan ke lantai, menciptakan suara tajam yang menambah kekacauan malam itu. "Randy, berhenti! Tidak ada siapa-siapa di sini!" Nisa berteriak histeris sambil menangis. Randy menatapnya tajam, lalu tiba-tiba terdiam. Matanya kosong, wajahnya penuh darah, dan tubuhnya gemetar hebat. Beberapa detik kemudian ia jatuh terduduk di lantai, memegangi leher dengan tangan bergetar. Napasnya tersengal-sengal seperti orang baru saja tenggelam. Mereka duduk lama dalam diam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, perlahan mengembalikan kesadaran mereka pada kenyataan bahwa malam masih panjang. Menjelang pagi, Randy tertidur di lantai, sementara Nisa duduk di sudut kamar dengan mata bengkak. Ia tidak berani memejamkan mata. Dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak wajar di rumah itu, tapi ia tidak tahu harus bicara kepada siapa. Saat fajar menyingsing, pembantu mereka, Lastri, datang seperti biasa. Namun baru beberapa menit berada di dapur, wajahnya langsung pucat. Ia menutup hidung sambil menatap ke arah jendela belakang. "Bu, maaf, tapi saya nggak kuat kerja di sini lagi," katanya dengan suara gemetar. Nisa menatapnya bingung. "Kenapa, Las?" "Saya lihat perempuan berdiri di atas tandon air, Bu. Rambutnya panjang, bajunya putih, matanya hitam sekali. Saya nggak bohong, Bu." Sebelum Nisa sempat menjawab, Lastri sudah berlari keluar rumah sambil membawa tasnya. Ia menolak kembali meski Nisa memanggil. Suara pintu pagar tertutup keras menjadi tanda terakhir kepergian pembantu itu. Rumah kembali sepi. Matahari sudah naik, tapi suasana tetap muram. Bau bangkai yang semalam sempat hilang kini muncul lagi. Kali ini lebih kuat, seolah keluar dari dinding. Nisa menutup hidungnya dengan tisu sambil menatap sekeliling. Ia mencoba membuka jendela agar udara berganti, tapi hawa panas dan lembab membuatnya sulit bernapas. Ia berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, dan menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, matanya merah. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ia hanya ingin tenang, tapi suara langkah kaki pelan di lantai atas membuat jantungnya kembali berdegup cepat. Ia menoleh, menunggu apakah suara itu berhenti. Namun suara langkah itu terus terdengar pelan dan teratur, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik di lorong. Nisa menggenggam pinggiran wastafel erat-erat, mencoba berpikir rasional. Ia tahu rumah itu besar dan masih baru, tapi malam-malam terakhir membuatnya merasa seperti tinggal di tempat asing. Ia menatap ke arah tangga dengan ragu. Dalam hati, ia ingin memanggil Randy, tapi setelah malam sebelumnya, ia tidak yakin suaminya bisa diandalkan. Ia hanya berdiri lama di sana, mendengarkan langkah-langkah itu yang makin samar hingga akhirnya benar-benar menghilang. Randy baru bangun sekitar pukul 10 pagi. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatap Nisa dengan pandangan kosong. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu sambil menyalakan rokok dan menatap kosong ke jendela. Nisa tidak berani bicara. Ia hanya duduk di seberang, diam, memperhatikan suaminya yang tampak seperti kehilangan arah. Di luar, suara burung pagi terdengar samar, tapi suasana rumah itu tetap dingin. Randy memegang lehernya yang masih berbalut kain kasa. Bekas cakaran semalam masih jelas terlihat. Ia menarik napas panjang dan berkata lirih, "Aku tahu aku nggak gila, Nis. Ada sesuatu di rumah ini. Kau boleh tidak percaya, tapi dia akan datang lagi." Nisa menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya memalingkan wajah,
menatap dinding ruang tamu yang penuh retakan kecil akibat benda-benda yang dilempar Randy semalam. Retakan itu terlihat seperti urat halus yang merambat, membuat dinding rumah tampak tua dan lelah. Hari itu berjalan lambat. Nisa mencoba melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, tapi pikirannya terus melayang pada ucapan Randy. Menjelang sore, Randy duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong ke arah jendela, tidak bicara sepatah kata pun sejak pagi. Ia hanya menggenggam rokok yang sudah mati di tangan, seperti lupa apa yang sedang dilakukannya. Nisa berulang kali mencoba membuka obrolan, tapi tak ada jawaban. Hanya anggukan kecil atau desahan pelan yang keluar. Ia merasa seperti tinggal dengan orang yang tidak lagi sama. Menjelang malam, angin berhembus kencang dari arah halaman belakang. Tirai berayun pelan, menimbulkan suara gesekan kain yang panjang. Nisa menutup semua jendela, lalu memeriksa pintu rumah. Ia berusaha mengendalikan diri agar tidak larut dalam rasa takut. Namun sejak kejadian bau bangkai itu, rumah terasa seperti menyimpan sesuatu yang mengintai di balik dindingnya. Ketika waktu menunjukkan hampir pukul 10 malam, Randy naik ke kamar lebih dulu. Nisa menyusul beberapa menit kemudian setelah memastikan dapur aman. Malam itu cuaca terasa ganjil. Udara begitu lembab, seperti menjelang hujan, tapi langit terlihat bersih tanpa awan. Di kamar, Randy berbaring memunggungi Nisa. Ia belum bicara sama sekali. Nisa berbaring pelan, mencoba memejamkan mata meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan namun terasa keras di telinganya. Sekitar tengah malam, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhenti. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada mobil melintas. Bahkan suara serangga pun lenyap. Lalu sekejap kemudian, seluruh rumah gelap gulita. Listrik padam tanpa tanda. Nisa terlonjak kaget. Ia langsung duduk di kasur dan menatap sekeliling. "Ren, listriknya mati," ucap Nisa pelan. Tidak ada jawaban. Ia meraba-raba mencari ponselnya di meja kecil samping kasur, lalu menyalakan senter dari layar. Cahaya kecil itu bergetar di tangannya yang gemetar. Dalam cahaya samar, ia melihat Randy sudah meringkuk di ujung kasur, tubuhnya kaku, dan celananya tampak basah. "Randy, kau kenapa?" bisiknya cemas. Randy tidak menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya menunduk, mata tertutup rapat, dan mulutnya bergetar seperti sedang komat kamit. Nisa mendekat, mengguncang bahunya perlahan, tapi ia tetap diam. Tiba-tiba, terdengar suara cekikikan perempuan dari atas plafon. Suara itu nyaring, panjang, dan menyayat telinga. Cekikikan itu seperti datang dari langit-langit kamar, dekat kipas angin yang sudah berhenti berputar. Nisa mematung di tempat. Matanya perlahan menatap ke atas, mengikuti arah suara itu. Ia menyorotkan senter ke plafon. Di sanalah matanya terpaku. Sosok wanita bergaun putih lusuh sedang merangkak terbalik, menempel di langit-langit seperti laba-laba. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya yang hancur. Bola matanya hitam legam tanpa dasar, menatap tajam ke arah mereka berdua. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi yang tidak rata dan gusi hitam. Dari sela bibirnya, menetes cairan kental berwarna kehijauan yang menimbulkan bau busuk seperti bangkai basah. Nisa menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat, tapi matanya tidak bisa lepas dari pemandangan itu. Sosok itu bergerak perlahan. Ia merangkak terbalik ke arah dinding, lalu ke langit-langit tepat di atas kepala Nisa. Dari mulutnya keluar suara desisan rendah yang panjang, seperti ular yang menahan marah. "Ya Allah!" Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Nisa. Tiba-tiba, sosok itu memutar kepalanya ke arah Randy. Dari mulutnya yang terbuka lebar, ia meludahkan cairan nanah berbau busuk yang langsung mengenai wajah Nisa di sebelahnya. Cairan itu terasa panas, seperti menyengat kulit. Nisa menjerit keras, mengusap wajahnya dengan panik.
Tapi rasa perih itu makin terasa membakar. "Randy, tolong aku!" teriaknya histeris. Randy hanya menjerit pendek, lalu tubuhnya kejang-kejang di pojok kasur. Matanya masih tertutup, mulutnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar lagi. Ia menggigil hebat seperti orang diserang demam tinggi. Nisa mundur sambil terus menyorotkan senter ke arah makhluk itu. Tapi cahaya senter hanya membuat sosok itu terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat kehijauan, pergelangan tangannya bengkok, dan tulang-tulang punggungnya tampak menonjol tajam di balik kain putih kotor. Tanpa bicara, sosok itu mendesis keras, lalu menekuk tubuhnya seperti hendak melompat. Suara sendinya terdengar patah satu persatu, menimbulkan bunyi krek-krek-krek yang menusuk telinga. Dalam sekejap, ia meloncat turun dari plafon dengan posisi terbalik. Tubuhnya memutar seperti hewan aneh yang tidak mengenal gravitasi. Nisa menjerit dan menutup wajahnya dengan tangan. Ia terjatuh ke lantai, memukul meja kecil hingga senter terlempar. Cahaya senter berputar di lantai, memantul ke dinding dan menyorot bayangan panjang makhluk itu yang sedang mendekat cepat. Suara napas makhluk itu berat dan kasar. Nisa bisa mendengarnya sangat dekat, seperti tepat di depannya. Ia merangkak mundur ke arah dinding, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berdiri tapi lututnya lemas. Bau busuk yang menyengat memenuhi ruangan. "Pergi, jangan ganggu aku." Nisa berbisik lirih sambil memejamkan mata. Tidak ada jawaban, hanya desisan panjang yang terdengar. Ketika ia perlahan membuka mata, cahaya senter yang tergeletak di lantai menyorot wajah makhluk itu hanya beberapa langkah di depannya. Wajahnya hancur, pipinya robek dan matanya hitam pekat seperti lubang. Nisa menahan napas. Dunia seakan berhenti. Sosok itu mencondongkan tubuhnya, lalu menggerakkan kepala dengan cepat ke arah Randy yang masih kejang di sudut kasur. Nisa ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Randy tiba-tiba menggigil keras, lalu menjerit pendek. Tubuhnya melengkung seperti ditarik dari dua arah. Ia menggenggam lehernya sendiri, matanya terbuka lebar. Dari mulutnya keluar suara parau, seperti orang berusaha bicara di tengah rasa sakit. Nisa mencoba meraih suaminya, tapi pandangannya berputar. Tubuhnya terasa ringan dan dingin. Suara desisan itu masih terdengar, namun perlahan memudar seiring pandangannya menggelap. Ia melihat sekilas bayangan putih besar melompat ke arahnya, lalu semuanya gelap total. Beberapa detik kemudian, hanya keheningan yang tersisa di kamar itu. Suara jam dinding berhenti berdetak, udara berhenti bergerak. Listrik masih padam. Hanya cahaya kecil dari senter di lantai yang terus berputar pelan, menyorot sebagian wajah Nisa yang sudah tak sadarkan diri. Pagi datang tanpa suara ayam atau sinar matahari yang menenangkan. Randy duduk di kursi, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan lehernya masih terlihat luka bekas cakaran sendiri. Nisa baru siuman menjelang siang. Kepalanya terasa berat, tubuhnya dingin seperti habis direndam air. Ia tidak langsung bicara, hanya duduk di pinggir tempat tidur, menatap lantai yang penuh bekas lumpur dan serpihan kaca kecil dari meja yang pecah semalam. Tidak ada yang saling menyapa. Rumah itu seperti kehilangan kehidupan. Beberapa hari setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, Randy jarang keluar kamar. Ia makan sedikit, tidur tidak menentu, dan sering melamun lama sambil menatap dinding kosong. Kadang-kadang bibirnya bergerak pelan seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Nisa mulai memperhatikan perubahan itu dengan rasa cemas. Ia sering memergoki Randy berdiri lama di depan cermin, atau duduk di ruang tamu dengan mata melotot ke arah sudut ruangan. Kadang ia mendengar gumaman pelan dari mulut Randy, seperti orang yang merapal sesuatu. Ketika ditanya, Randy hanya menjawab pendek, "Aku cuma baca doa." Tapi nada suaranya terdengar seperti orang yang berusaha menutupi sesuatu. Suatu siang, saat Randy sedang pergi keluar untuk urusan kerja, Nisa memberanikan diri untuk membereskan gudang belakang. Gudang itu sudah lama tidak dibuka. Bau lembab langsung menyergap ketika pintu dibuka. Di dalamnya berantakan, tumpukan kardus, lemari tua, dan beberapa koper lama berserakan tanpa susunan. Nisa mengambil sapu dan mulai membersihkan. Di sela membersihkan tumpukan kardus di pojok, tangannya menyentuh sesuatu yang dibungkus kain putih. Kain itu tampak kotor dan berdebu,
tapi terikat rapi seperti sengaja disembunyikan. Rasa penasaran mendorongnya membuka ikatan itu perlahan. Saat kain terbuka, aroma kemenyan yang sudah lama padam menyeruak kuat, membuat dadanya sesak. Di dalamnya ada tanah kering berwarna hitam keabu-abuan, sisa bunga kantilayu, dan beberapa serpihan arang bekas bakaran. Jantung Nisa berdetak cepat. Ia tahu benda itu bukan barang biasa. Ia menatap ke arah pintu gudang, memastikan tidak ada siapa-siapa. Lalu ia memeriksa lebih dalam. Ada secari kain mori kecil yang dilipat rapi dengan noda coklat gelap di ujungnya. Ia menutup mulutnya, menahan mual. "Ya Tuhan, apa ini?" bisiknya pelan. Belum sempat ia berpikir panjang, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Ia buru-buru membungkus lagi benda itu, tapi belum sempat menyembunyikannya, Randy sudah muncul di ambang pintu gudang. Tatapan matanya tajam, seperti orang yang baru saja memergoki pencuri. "Apa yang kau pegang?" Suaranya berat dan menekan. Nisa gugup, tangannya gemetar. "Aku cuma beresin gudang. Ini kain kotor, Ren." "Bohong." Randy langsung merebut bungkusan itu dengan kasar. Ia membuka kainnya cepat, menatap isinya, lalu memelototi Nisa. "Siapa suruh kau utak-atik barang pribadiku?" Nisa mundur satu langkah. "Pribadimu? Di rumah ini tidak ada rahasia, Ren. Kau pikir aku tidak curiga dengan semua hal aneh belakangan ini?" Wajah Randy merah padam. Ia mencengkeram bahu Nisa hingga perempuan itu meringis kesakitan. "Jangan lancang bicara soal hal yang tidak kau mengerti. Kalau begitu, jelaskan padaku. Ini apa? Kenapa ada tanah kuburan di rumah kita?" teriak Nisa dengan suara bergetar. Randy mendorongnya ke dinding dengan kasar. "Diam. Aku bilang diam." Tubuh Nisa terbentur keras, tapi ia menahan diri agar tidak menangis. Randy menatapnya beberapa detik, lalu mengambil bungkusan itu dan pergi meninggalkan gudang tanpa menoleh. Langkahnya berat, tapi tegas. Pintu gudang dibanting keras hingga debu beterbangan. Nisa terdiam lama di sana. Tubuhnya lemas, matanya panas menahan tangis. Ia baru sadar bahwa ada sisi suaminya yang sama sekali tidak ia kenal. Rasa takut bercampur amarah membuat pikirannya tidak tenang sepanjang sore. Menjelang malam, Randy tidak pulang. Nisa duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya, tapi tidak ada pesan masuk. Hujan turun deras, membuat suara di luar semakin menekan. Dalam ketakutan itu, ia memutuskan pergi ke rumah Kiai Burhan, seorang tokoh agama yang tinggal tak jauh dari kompleks itu. Jalanan licin, tapi Nisa tetap memaksa berjalan di bawah payung. Hatinya sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Ia merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai di rumah Kiai Burhan, ia diterima oleh seorang santri muda yang kemudian mempersilahkan masuk. Kiai Burhan sedang duduk di ruang tamu kecil dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. Nisa segera duduk dan mulai bercerita dari awal. Bau busuk di rumah, teror aneh, sampai temuan bungkusan di gudang. Kiai Burhan mendengarkan dengan sabar tanpa memotong. Sesekali ia hanya mengangguk pelan. Setelah Nisa selesai, ia menatap perempuan itu lama sebelum akhirnya berbicara dengan nada berat. "Bu Nisa, kalau saya boleh jujur, gangguan yang datang ke rumah panjenengan bukan jin yang lewat atau iseng. Ini sesuatu yang datang karena punya hak." Nisa menatap bingung. "Hak? Maksud Kiai apa?" "Saya lihat ini bukan soal rumah atau tempat. Ini soal ikatan lama. Ada janji yang dilanggar. Ada darah yang belum ditebus," ucap Kiai Burhan pelan. Nisa menelan ludah. "Jadi, ini karena Randy?" Kiai itu menghela napas panjang. "Saya tidak bisa sebut nama, tapi yang datang itu tidak sembarangan. Kalau saya bersihkan rumah itu, justru bisa memperparah. Sosok yang datang bukan ingin diusir. Dia datang menagih." Nisa menggenggam ujung rok panjangnya erat-erat. Ia merasa dadanya sesak. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya takut. Rumah itu seperti tidak mau saya tinggal." Kiai Burhan memandangnya iba. "Kalau ingin tahu kebenaran, pulanglah ke kampung asal suami panjenengan.
Cari tahu apa yang dulu terjadi di sana. Saya yakin jawabannya ada di situ. Tapi hati-hati, karena tidak semua yang sudah dikubur ingin diganggu. Nisa diam lama. Suara hujan di luar terdengar semakin deras. Pikirannya penuh tanya yang tidak sanggup ia ucapkan. Ia hanya menunduk dan berusaha menahan air mata. Jadi, saya tidak bisa minta Kiai bantu bersihkan rumah itu? Kiai Burhan menggeleng perlahan. Maaf Bu, bukan karena saya tidak mau, tapi saya tidak berani. Ini bukan urusan manusia biasa. Benda yang panjenengan temukan itu bukan barang ringan. Setelah pembicaraan itu, Nisa pamit pulang. Hujan belum reda, tapi ia tidak peduli. Ia berjalan cepat di bawah air yang mengguyur deras. Sepanjang jalan, pikirannya berputar-putar, mengulang kata-kata Kiai Burhan yang terasa menancap di kepala. Rumah itu tampak gelap saat ia tiba. Gerbang setengah terbuka, halaman basah oleh genangan air hujan. Nisa berdiri di depan pintu sebentar, menatap bangunan besar yang dulu ia kira tempat kebahagiaan. Kini setiap sudutnya terasa asing. Ia masuk perlahan, menyalakan lampu ruang tamu. Bau lembab segera menyambut. Di sudut meja, ada bekas kain putih yang basah. Mungkin sisa dari bungkusan yang tadi direbut Randy. Nisa memungutnya pelan, menatap noda kecoklatan di ujung kain itu. Jantungnya berdegup cepat. Randy masih tertidur saat Nisa keluar rumah. Dengan hati berdebar, ia menuliskan pesan singkat di meja makan, berpura-pura hendak menenangkan diri di rumah orang tuanya. Padahal tujuannya jauh lebih berat. Ia ingin mencari kebenaran tentang masa lalu suaminya. Mobilnya meluncur keluar dari gerbang perumahan tanpa suara. Udara pagi terasa lembab dan langit mendung sejak subuh. Perjalanan menuju desa asal Randy di Jawa Timur memakan waktu panjang. Jalanan semakin sepi setelah melewati kota kecil terakhir. Kiri kanan hanya hutan jati dengan pohon tinggi menjulang, batangnya kelabu dan rantingnya menggantung seperti tangan kurus. Sepanjang perjalanan, Nisa berulang kali merasa tidak tenang. Ada sensasi seperti diikuti sesuatu dari kejauhan. Kadang ia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di kaca spion, tapi saat menoleh, tak ada apapun di belakang mobil. Sekitar 2 jam setelah meninggalkan jalan raya besar, mobilnya mulai bermasalah. Rem terasa blong mendadak, membuat mobil nyaris menabrak batang pohon di tikungan tajam. Nisa menjerit kecil dan membanting setir. Mobil oleng ke bahu jalan dan berhenti mendadak. Ia duduk kaku beberapa detik, napasnya tersengal. Ia menatap keluar, dan untuk sesaat, ia melihat sosok gelap berdiri di antara pepohonan, tinggi dan tidak bergerak. Tubuhnya terasa dingin, tapi ia mencoba mengabaikan hal itu. Ia menyalakan mesin lagi, berdoa dalam hati agar mobilnya kuat sampai tujuan. Langit makin gelap meski belum sore. Awan menutupi matahari, membuat suasana seperti menjelang hujan. Setelah melewati jalan rusak yang panjang, akhirnya Nisa tiba di gerbang kecil bertuliskan nama desa tempat Randy dilahirkan. Tulisan catnya sudah pudar, papan kayunya miring dan hampir roboh. Begitu memasuki kawasan desa, hawa yang terasa langsung berubah. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, sebagian tampak kosong dan berlumut. Warga yang duduk di teras berhenti berbincang dan menatap ke arah mobil Nisa. Tatapan mereka bukan rasa ingin tahu, melainkan sinis dan tidak ramah. Beberapa anak kecil bahkan berlari masuk ke rumah saat mobil itu melintas, seperti ketakutan. Nisa memperlambat laju mobil, hatinya makin tidak tenang. Di sepanjang jalan tanah itu, beberapa pria tua duduk di pos ronda sambil menatapnya tajam. Ada yang meludah ke tanah begitu mobilnya lewat. Ada pula yang berbisik pelan sambil menunjuk-nunjuk. Nisa tidak mengerti, tapi firasatnya mengatakan semua ini bukan kebetulan. Ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan yang tampak masih buka. Di depan warung, seorang perempuan setengah baya sedang menggoreng tempe di atas kompor gas. Nisa keluar dari mobil dengan langkah hati-hati dan menyapa sopan. "Permisi Bu, saya mau tanya alamat rumah keluarga Randy. Katanya dulu tinggal di sini." Perempuan itu menatap Nisa dari ujung kepala sampai kaki. Wajahnya langsung berubah tegang begitu mendengar nama itu.
Ia meletakkan centong goreng dan membanting piring ke meja hingga menimbulkan suara keras. "Randy? Kau bilang Randy?" Nisa terkejut, tidak menyangka reaksi sekeras itu. "Iya Bu, Randy, suami saya." Perempuan itu mundur satu langkah, matanya melebar penuh amarah. "Keluar dari sini. Jangan bawa nama itu di warungku. Pergi sebelum aku siram minyak panas." Nisa melangkah mundur dengan bingung. "Maaf Bu, saya hanya ingin tahu di mana rumah lamanya." "Tidak ada rumahnya di sini. Orang itu pembawa celaka. Karena dia, banyak orang mati. Pergi," teriak perempuan itu sambil menunjuk ke arah jalan. Beberapa warga yang berada di sekitar warung mulai berdatangan, tertarik dengan keributan kecil itu. Dua pemuda yang tampak mabuk menghampiri dengan tawa mengejek. Hei, siapa ini? Istrinya si Randy bajingan itu ya?" kata salah satu sambil menepuk-nepuk kap mobil Nisa. Nisa mencoba menahan diri. "Saya cuma mau tanya arah, Mas. Tolong jangan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pemuda lain menggebrak kaca mobil keras-keras. "Kau pikir kami lupa sama ulah suamimu? Banyak orang di sini susah karena dia. Harta, nyawa, semua dirampas." Nisa menahan air mata. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tolong beritahu saya hanya ingin mengerti." Pemuda itu tertawa pendek. "Mengerti? Kalau mau tahu, tanya ke Mbah Suro. Cuma dia yang masih hidup dari semua kejadian itu." "Sudah, jangan banyak ngomong. Pergi saja sana Bu," teriak perempuan warung dari dalam. Kerumunan makin ramai. Beberapa warga berbisik dan menatap dengan pandangan tajam, sementara dua pemuda mabuk itu terus mengelilingi mobil Nisa. Hatinya makin panik. Ia tahu kalau tidak segera pergi, sesuatu bisa terjadi. Ia membuka tas dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, menawarkannya pada seorang kakek tua yang sejak tadi berdiri di depan rumah dekat warung. "Pak, tolong saya tidak tahu jalan. Tunjukkan saja kemana saya harus pergi." Kakek itu menatapnya lama, lalu mendekat pelan. "Kau benar istrinya Randy?" tanyanya dengan suara parau. "Iya Pak," jawab Nisa dengan suara gemetar. Kakek itu menghela napas panjang, lalu menerima uang itu tanpa bicara lagi. Ia menunjuk ke arah ujung jalan yang menurun. "Jalan terus ke selatan. Nanti kau lihat kebun bambu besar. Di sana ada kuburan tua dan gubuk kecil. Itu tempat Mbah Suro. Tapi hati-hati kalau lewat sana. Jangan berhenti di tengah jalan." "Terima kasih Pak." Kakek itu hanya mengangguk dan melangkah menjauh tanpa menoleh lagi. Nisa segera masuk ke mobilnya, menutup pintu dan menghidupkan mesin. Para pemuda yang tadi mengganggu masih sempat memaki dari belakang, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin cepat meninggalkan tempat itu. Mobil melaju pelan melewati jalan desa yang semakin menyempit. Kiri kanan hanya kebun bambu yang rapat. Angin membuat daun-daunnya berdesir keras, menimbulkan suara yang seperti bisikan panjang. Di ujung jalan tampak samar sebuah gubuk kayu kecil berdiri miring dengan atap rumbia. Nisa berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia menatap cermin spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun di balik kaca itu, ia sempat menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan seseorang berdiri di antara batang bambu, tidak bergerak, hanya menatap ke arah mobilnya. Ia menatap lekat beberapa detik, tapi bayangan itu lenyap begitu saja. Jalan di depannya tetap sepi. Dengan tangan bergetar, Nisa memutuskan turun dari mobil. Tanah di sekitar gubuk becek karena hujan semalam. Udara lembab dan berbau tanah basah. Beberapa langkah lagi menuju gubuk itu, Nisa berhenti. Gubuk itu akhirnya tampak jelas di depan mata. Bangunannya kecil, berdinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Atap rumbia menggantung rendah, hampir menutupi pintu kayu yang setengah terbuka. Asap tipis keluar dari celah dinding, membawa aroma dupa yang kuat dan menyesakkan. Nisa berdiri di depan pintu, mengatur napasnya yang tersengal. Ia mengetuk pelan, tapi belum sempat bicara,
Suara tawa tua dari dalam menyambutnya. Hahaha, akhirnya datang juga kau, istri si Randy. Nisa membeku. Ia belum memperkenalkan diri, tapi orang di dalam sudah tahu siapa dia. Pintu berderit terbuka pelan. Dari dalam, muncul sosok lelaki tua berkulit keriput dengan mata kecil tajam dan rambut memutih acak-acakan. Tubuhnya kurus, tapi sorot matanya membuat Nisa ingin mundur. Masuk, jangan berdiri di luar, nanti dimakan dingin, katanya dengan senyum mengejek. Nisa melangkah perlahan masuk ke gubuk itu. Di dalam, udara pengap penuh bau dupa bercampur tanah basah. Di sudut ruangan, ada meja kecil penuh pernak-pernik ritual. Kendi, bunga kering, dan mangkuk tanah berisi abu. Dinding bambu dipenuhi noda hitam bekas asap. Nisa berdiri kaku, memegangi tasnya erat-erat. Aku ingin bertanya, Mbah, ucapnya pelan. Belum sempat ia melanjutkan, Mbah Suro mengangkat tangan. Sebelum tanya, bayar dulu. Tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi urusan orang seperti suamimu. Nisa terdiam. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari tas dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Mbah Suro menatap uang itu sebentar, lalu menyelipkannya ke saku kain lusuh yang dipakainya. Sekarang bicara, apa yang ingin kau tahu? Nisa menatap wajah tua itu dengan hati berdebar. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan rumah kami, dan siapa perempuan yang mengganggu kami. Mbah Suro tersenyum sinis, matanya berkilat. Jadi dia sudah datang ke rumahmu ya? Sudah waktunya memang. Dia? Nisa mengerutkan kening. Siapa dia? Lelaki tua itu duduk di lantai, mengeluarkan pipa tembakau kecil, lalu menyalakannya. Asapnya mengepul ke udara, membentuk lingkaran kecil yang lenyap perlahan. Namanya Susi, katanya datar. Dia bukan jin, bukan setan liar. Dia arwah yang disumpah dalam darah. Nisa menahan napas. Arwah? Maksud Mbah, dia manusia? Mbah Suro mengangguk pelan. Dia dulu manusia, dan dia mati karena suamimu. Randy menumbalkannya demi pesugihan jarit abang. Kata-kata itu menghantam kepala Nisa seperti palu. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Tidak mungkin, Randy tidak seperti itu. Mbah Suro tertawa pelan. Kau pikir orang yang tenang di depanmu tidak bisa jadi pembunuh? Randy datang ke tempat ini bertahun-tahun lalu, miskin dan putus asa. Ia minta kekayaan cepat, tapi tidak mau bayar dengan nyawanya sendiri. Maka aku beri syarat, darah orang yang ia cintai. Nisa terpaku, matanya membesar. Mbah, jadi Randy... Iya, potong Mbah Suro. Dia sendiri yang memilih Susi. Perempuan itu kekasihnya. Mereka sudah bertunangan. Tapi demi harta, Randy mengikat janji darah di bawah pohon beringin dekat sungai. Ia meneteskan darahnya di kain jarit merah, bersumpah akan membangkitkan Susi kembali setelah mendapat kekayaan. Tapi itu janji kosong. Setelah kaya, ia pergi, menikah denganmu, dan melupakan perjanjian itu. Nisa menunduk, tangannya menutup mulut. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang keluar. Randy bilang dia kerja keras dari nol. Suaranya bergetar. Kerja keras dari darah orang yang ia bunuh. Jawab Mbah Suro datar. Susi mati di tangannya sendiri. Ia ditumbalkan dengan cara paling keji. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, Susi datang menagih janji. Nisa menatap lantai dengan pandangan kosong. Kepalanya berputar, jantungnya berdetak tak karuan. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tersendat. Kenapa? Kenapa harus dia? Karena Susi sedang mengandung waktu itu, jawab Mbah Suro pelan. Randy tahu dan tetap melakukannya. Darah wanita hamil lebih kuat untuk pesugihan. Karena itu, kekayaannya cepat naik. Tapi janji darah tidak bisa diingkari. Nyawa yang tertunda akan kembali mencari keadilan. Nisa merasa mual. Ia menunduk, memegangi perutnya yang bergejolak. Jadi, semua ini karena dosa Randy. Mbah Suro hanya tersenyum samar memperhatikan wajah Nisa yang mulai pucat. Bukan hanya dosa, ini pengkhianatan. Susi tidak ingin dibangkitkan untuk hidup kembali.
Ia hanya ingin janji ditepati atau nyawa dibayar. Suara hujan di luar makin keras, menambah berat suasana di dalam gubuk. Nisa tidak sanggup lagi menatap Mbah Suro. Ia memejamkan mata, tapi bayangan wajah Susi yang hancur di rumahnya muncul jelas di kepala. Mbah Suro mematikan pipanya dan menatap Nisa tajam. Sekarang kau tahu siapa yang datang ke rumahmu. Tidak ada yang bisa menolong kecuali yang berjanji dulu. Tapi Randy tidak punya keberanian untuk menebusnya. Nisa menatap Mbah Suro dengan wajah penuh rasa muak. Jadi Mbah juga terlibat? Lelaki tua itu tertawa pendek. Aku hanya perantara. Yang memilih jalan itu suamimu sendiri. Aku hanya membuka pintu, dia yang melangkah. Nisa berdiri dengan tangan bergetar. Kau biarkan dia membunuh perempuan hamil, Mbah. Semua orang yang datang padaku tahu risikonya. Kau pikir dunia ini adil? Tidak ada kekayaan tanpa darah. Tidak ada kemewahan tanpa tumbal. Jawab Mbah Suro dengan suara rendah tapi tegas. Ucapan itu membuat Nisa semakin muak. Ia mundur beberapa langkah, lalu membalikkan badan dan menatap pintu gubuk yang setengah terbuka. Udara luar yang lembab terasa lebih bersih dibanding bau dupa yang menyesakan di dalam. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya lemas. Ia menunduk dan tiba-tiba rasa mual itu pecah. Ia muntah di depan Mbah Suro, isi perutnya keluar bercampur air mata. Mbah Suro hanya menatap datar tanpa bergerak sedikit pun. Sekarang kau tahu siapa suamimu. Kau boleh marah, tapi semua sudah terjadi. Dunia tidak peduli siapa yang menangis, hanya siapa yang berani menanggung akibat. Nisa terisak pelan, lututnya goyah. Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh air mata dan lumpur. Ia menatap Mbah Suro sekali lagi dengan tatapan yang sudah berubah. Tidak ada rasa takut, hanya kebencian dan kekecewaan yang dalam. Randy bukan manusia, katanya pelan. Dia iblis yang menyamar sebagai suami. Mbah Suro tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyalakan lagi pipanya, lalu berkata lirih. Kalau begitu, kau tahu kenapa arwah itu datang padanya. Karena janji darah tidak pernah mati. Nisa berdiri di depan meja, napasnya tersengal. Ceritakan semuanya, Mbah. Aku ingin tahu apa yang suamiku lakukan pada Susi. Mbah Suro menghela napas panjang, lalu menatap Nisa dengan sorot mata tajam. Kau kuat dengar? Nisa mengangguk pelan, meski dalam hatinya tidak yakin. Baiklah, aku akan ceritakan seperti yang terjadi malam itu. Jangan salahkan aku kalau setelah ini kau tidak bisa tidur tenang. Suara hujan di luar semakin deras, mengetuk atap rumbia seperti irama yang kelam. Mbah Suro menyalakan kembali dupa di meja. Asapnya mengepul perlahan, lalu mulai berbicara dengan nada rendah namun jelas. Malam itu, Randy datang ke sini bersama seorang perempuan muda. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, dan perutnya sudah sedikit membuncit. Namanya Susi. Ia percaya malam itu Randy akan melamarnya secara adat. Aku melihat sendiri bagaimana perempuan itu tersenyum malu-malu waktu turun dari motor. Mbah Suro berhenti sejenak, menghembuskan asap. Nisa menatapnya tanpa berkedip, menahan napas. Randy bilang padaku, semua sudah siap. Malam itu bulan separuh, udara dingin, dan hutan di belakang gubuk ini sunyi sekali. Aku membawa mereka ke bawah pohon beringin besar di pinggir sungai kecil. Di sana, aku sudah siapkan kendi air mantra, bunga kantil, dan jarit merah. Randy memegang tangan Susi seolah mesra, tapi matanya tidak sama sekali memandang dengan cinta. Aku tahu, tatapan seperti itu hanya dimiliki orang yang sudah siap melakukan dosa besar. Nisa menunduk, hatinya berdegup keras. Susi sempat tanya padaku, Mbah, ini benar buat lamaran kan? Aku hanya jawab, ya nak, ini syukuran untuk leluhur. Tapi di balik itu, aku tahu air dalam kendi bukan air biasa. Itu campuran dari darah ayam cemani, abu nisan, dan air dari 7 sumur tua. Suara Mbah Suro terdengar makin pelan, tapi setiap katanya jelas dan menusuk. Randy menyuruh Susi minum air itu. Awalnya ia menolak, tapi Randy memaksa. Katanya,
Itu syarat agar leluhur menerima restu mereka. Perempuan itu percaya. Ia minum seteguk, lalu tubuhnya mulai gemetar. Air itu membuat ototnya lumpuh, tapi kesadarannya masih penuh. Ia berusaha bicara, tapi suaranya hanya keluar seperti bisikan. Aku ingat jelas air matanya mengalir deras waktu ia menatap Randy dan berkata, "Ren, jangan, aku hamil." Nisa menutup mulutnya, menahan tangis yang mulai pecah. Mbah Suro tetap tenang melanjutkan. Randy diam saja, lalu mengeluarkan jarit merah itu. Ia melilitkannya ke tangan Susi, menarik kuat hingga tangan perempuan itu terikat di belakang batang pohon. Susi menangis, meronta dengan sisa tenaga, tapi tubuhnya tak lagi mampu. Aku sempat bilang, "Kau yakin, Den?" Tapi Randy menjawab dengan suara dingin, "Aku sudah siap, Mbah. Aku ingin kaya. Aku tak mau miskin terus." Hujan di luar semakin deras. Petir terdengar jauh, seolah mengiringi cerita itu. Setelah itu, ia mendekat ke leher Susi, menatap wajahnya lama. Susi memohon lagi, "Ren, jangan bunuh aku, demi anak kita." Tapi Randy tidak menjawab. Ia hanya menatap, lalu meletakkan kedua tangannya di leher perempuan itu. Ia menekan perlahan, lalu makin keras. Aku bisa dengar suara napas yang tercekik, lalu jeritan lirih. Mata Susi terbuka lebar, tapi tubuhnya tak bisa melawan. Beberapa detik kemudian, suara tenggorokannya berhenti. Hanya suara angin dan deras air sungai yang tersisa. Nisa menutup telinganya, tapi Mbah Suro terus bicara. Setelah Susi tak bergerak, Randy masih menatap mayat itu lama sekali. Ia lalu mendekat ke telinganya dan berbisik, "Kalau aku sudah kaya, aku akan bangkitkan kau lagi. Aku janji." Aku tahu itu kebohongan, tapi ia bilangnya dengan suara lembut, seperti orang sedang berdoa. Lalu ia tersenyum, dan aku tahu, malam itu satu jiwa sudah ditukar dengan harta. Mbah Suro menggeser tubuhnya sedikit, menatap keluar jendela. Randy meminta aku bantu selesaikan ritualnya. Aku ambil tanah dari bawah pohon beringin, campur dengan darah yang menetes dari leher Susi, lalu kubakar bersama kain mori kecil. Dari asap itu keluar bau busuk yang menusuk hidung, tanda bahwa pesugihan diterima. Tidak lama setelah itu, Randy bilang ingin pergi. Ia menggali lubang dangkal di belakang gubuk, mengubur mayat Susi begitu saja tanpa doa. Tanah kuburannya bahkan belum rata saat ia naik motor meninggalkan tempat ini. Ruangan itu hening, hanya suara hujan yang terdengar. Nisa menatap lantai dengan wajah pucat, matanya merah karena menahan tangis. Suaranya keluar pelan, hampir tak terdengar. "Mbah, jadi selama ini, semua yang kami punya dari darah Susi?" Mbah Suro menatapnya tanpa ekspresi. "Dari darah, dari janin, dari keputusasaan. Uang yang lahir dari dosa tidak pernah membawa berkah." Randy tahu itu, tapi ia menutup mata. Ia kira janji pada arwah bisa dibohongi. Nisa menitikkan air mata. "Dia tidur di sebelahku tiap malam. Dia sentuh tanganku dengan tangan yang sudah membunuh orang." "Begitulah manusia," jawab Mbah Suro tenang. "Mereka lupa dari mana datangnya rezeki, sampai ketika yang ditumbalkan datang menagih." Nisa terisak. Ia memegangi dada, seolah ingin mengeluarkan sesuatu yang berat dari dalam. Semua kenangan bersama Randy kini terasa menjijikkan. Wajah suaminya yang dulu tampak tenang, berubah menjadi wajah pembunuh dalam pikirannya. "Aku tidak sangka dia bisa sekejam itu," ucapnya lirih. Mbah Suro menatapnya tajam. Orang yang serakah tidak punya rasa kasihan. Randy bukan satu-satunya, tapi mungkin yang paling tega. Susi tidak mati karena cinta, dia mati karena janji palsu. Nisa menghapus air matanya dengan tangan gemetar. "Kau lihat sendiri dia membunuh?" Mbah Suro mengangguk pelan. "Aku saksi, tapi juga bagian dari itu. Dan aku tidak menyesal, karena tiap manusia memilih jalan sendiri. Aku hanya membuka pintu, mereka yang masuk." Kalimat itu membuat Nisa semakin muak.
Ia ingin marah, tapi suaranya tak keluar. Yang tersisa hanya rasa kosong. Ia berdiri perlahan, menatap keluar jendela di mana hujan mulai reda. Di luar, langit masih gelap. Tanah becek di halaman belakang gubuk tampak seperti kuburan yang lama ditinggalkan. Nisa memandangnya lama, membayangkan tubuh Susi terkubur di bawah sana, tanpa doa, tanpa belas kasih. Perutnya terasa mual lagi, tapi kali ini tidak ada yang keluar. Ia hanya menunduk, menggenggam tangan kuat-kuat, mencoba menahan getar tubuhnya. Dalam hatinya, hanya ada satu kalimat yang berulang. Aku hidup dari darah orang lain. Mbah, suara Nisa parau. Tolong saya tidak tahu harus bagaimana. Arwah itu, dia datang ke rumah. Dia menakuti kami setiap malam. Saya tidak sanggup lagi. Mbah Suro tidak menoleh. Kalau kau datang untuk minta tolong, sudah terlambat, katanya datar. Nisa mendekat lalu berlutut. Saya mohon Mbah, apapun yang harus saya bayar, saya akan bayar, asal arwah itu pergi. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu berdiri dengan perlahan. Ia menatap Nisa dari atas ke bawah. Kau pikir semuanya bisa dibayar dengan uang? Ini bukan urusan dagang, Du. Ini urusan utang darah. Arwah yang disumpah tidak bisa diusir. Dia menagih janji, bukan harta. Nisa menatapnya dengan mata basah. Tapi saya tidak tahu apa-apa, Mbah. Semua ini perbuatan Randy. Saya cuma istrinya. Kenapa harus saya yang dihantui? Mbah Suro mendekat satu langkah. Karena kau tidur di tempat yang seharusnya bukan milikmu. Kau makan dari uang yang lahir dari darahnya. Kau hidup dari dosa orang lain. Mau tidak mau, kau ikut dalam hitungannya. Nisa menangis, suaranya pelan tapi penuh sesal. Ia bersujud di lantai tanah, memegangi kaki Mbah Suro. Saya mohon, Mbah, saya tidak kuat. Tolong usir dia dari rumah saya. Mbah Suro menarik kakinya pelan, lalu menendang bahu Nisa agar menjauh. Tidak keras, tapi cukup membuatnya jatuh terduduk. Bangun, jangan sujud padaku. Aku bukan Tuhan, katanya dengan nada dingin. Aku tidak bisa melawan Susi, apalagi setelah Randy mengingkari janjinya. Kenapa, Mbah? Kenapa tidak bisa? Nisa berusaha berdiri. Karena Susi sudah bukan arwah biasa. Dia berada di bawah kekuasaan Mbah Wereng. Kau tahu siapa itu? Dia pengikat perjanjian pesugihan Jarit Abang. Tidak ada dukun, bahkan aku sendiri, yang berani melawan makhluk itu. Mbah Suro mengambil tongkat kayu dari sudut ruangan, lalu menunjuk ke tanah. Janji darah itu sudah jatuh tempo. Randy yang harus bayar. Kalau dia menolak, nyawanya yang jadi harga. Itu hukum yang tidak bisa dibatalkan. Nisa menatap lantai dengan wajah hancur. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Suaminya sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi pikirannya masih berusaha mencari celah. Kalau begitu, bisakah Mbah lindungi saya saja? Saya tidak mau jadi korban. Mbah Suro menggeleng pelan. Aku tidak mau ikut campur. Dendam Susi bukan untukku, tapi untuk Randy dan apapun yang terkait dengannya. Kalau aku ikut membantu, kemarahan Mbah Wereng akan berbalik padaku. Tidak ada dukun waras yang mau menantang itu. Nisa semakin panik. Ia membuka tas, mengeluarkan uang tunai yang ia bawa. Lembar demi lembar ia letakkan di lantai tanah yang kotor. Ini semua uang saya, Mbah. Ambil saja, asal saya selamat. Tolong lakukan apapun. Mbah Suro menatap uang itu, lalu tertawa pendek. Uang seperti itu? Hahaha. Uang yang lahir dari pesugihan. Bau busuknya saja sudah sampai ke hidungku. Simpan uang mundu. Aku tidak mau uang darah. Nisa memaksa mendekat, mendorong uang itu ke arah kaki Mbah Suro. Tolong, Mbah. Saya tidak punya tempat lain untuk minta bantuan. Tiba-tiba Mbah Suro membungkuk cepat, mengambil segenggam uang itu, lalu melemparkannya ke wajah Nisa. Lembaran uang basah menempel di pipinya, sebagian jatuh ke lantai.
"Pergi dari sini sebelum aku kirim santet perut buncit ke tubuhmu," teriaknya keras. "Aku tidak mau perempuan bodoh sepertimu menginjak tanahku lebih lama. Arwah yang marah sudah di depan pintu, dan aku tidak ingin ikut terseret nasibmu." Nisa mundur dengan wajah kaget. Air matanya bercampur lumpur dan sisa air hujan. "Mbah," suaranya serak. "Pergi," bentak Mbah Suro lagi, "sebelum kutandai namamu di dupa ini." Tanpa berani bicara lagi, Nisa mengambil tasnya, lalu berjalan cepat keluar gubuk. Udara luar terasa berat, angin dingin menampar wajahnya. Di belakang, pintu gubuk menutup keras, meninggalkan suara gema yang menggigit telinga. Ia berlari kecil di jalan setapak yang licin. Langit sudah mendung lagi, tapi kali ini tidak ada hujan, hanya hawa aneh yang menekan dada. Di sepanjang perjalanan, Nisa merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali ia berhenti, suara langkah kecil juga ikut berhenti. Ia menoleh beberapa kali, tapi tidak melihat siapapun. Semakin jauh dari gubuk, rasa takutnya makin menjadi. Pohon-pohon bambu di kiri kanan jalan bergerak pelan, seperti ada yang melintas di antaranya. Suara ranting patah terdengar di belakangnya, disusul hembusan napas dingin di telinganya. "Nisa," suara pelan itu memanggil. Suara perempuan, serak dan panjang. Nisa membeku. Ia tahu suara itu. Suara yang pernah ia dengar di rumah di malam-malam penuh teror. "Nisa." Panggilan itu datang lagi, lebih dekat, seperti tepat di belakangnya. "Di mana Randy?" Tubuh Nisa gemetar hebat. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan hitam melintas di antara batang bambu, menghilang di balik kabut tipis. Ia memegangi dada, berusaha menenangkan diri, tapi napasnya makin berat. "Jangan ganggu aku cuma ingin pulang," bisiknya pelan. Ia berlari sekuat tenaga menuju tempat ia memarkir mobil. Jalan setapak itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap langkah disertai bisikan halus yang terus mengikuti. Kadang terdengar di telinga kiri, lalu pindah ke kanan, seperti ada yang berjalan di sekelilingnya. "Nisa, Randy di mana?" Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan dingin. Suaranya seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Ia hampir menangis, tapi terus berlari tanpa menoleh. Akhirnya mobilnya terlihat di ujung jalan, sebagian terhalang rumput tinggi. Ia segera membuka pintu dengan tangan gemetar dan masuk ke dalam. Begitu pintu tertutup, suara di luar langsung hilang. Hanya bunyi napasnya sendiri yang terdengar. Ia duduk di kursi pengemudi, menatap kaca depan yang berembun. Tapi dari pantulan kaca, ia sempat melihat sesuatu di belakang mobil. Bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam, kepalanya menunduk. Nisa menjerit dan menyalakan mesin. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Setiap kelokan jalan membuat tangannya semakin kaku di setir. Bayangan kecelakaan muncul berulang di kepalanya. Ia melihat cahaya lampu truk besar dari arah berlawanan dan hampir kehilangan kendali. Dalam sekejap, mobilnya melenceng ke sisi kanan jalan. Nisa menjerit dan memutar setir kuat-kuat, nyaris menabrak tiang pembatas. Mobil berhenti mendadak, ban depan menyentuh rumput basah di pinggir jalan. Ia memejamkan mata, menggigil, dan menarik napas dalam-dalam. Di dalam mobil, hanya suara hujan yang terdengar. Ia mencoba menenangkan diri, menatap wajahnya di kaca spion yang buram. Matanya sembab, rambutnya lepek menempel di dahi, dan kulit wajahnya pucat seperti kertas. Ia tahu pikirannya sudah terlalu kacau untuk berpikir jernih, tapi dorongan untuk pulang lebih besar dari ketakutannya. Ia ingin memastikan suaminya masih hidup, meski di dalam hatinya sudah ada firasat buruk yang sulit diabaikan. Perjalanan kembali ke kota memakan waktu hampir 5 jam. Nisa tiba di gerbang rumahnya saat malam telah gelap total. Hujan sudah reda, tapi kabut tebal menutupi jalan kompleks perumahan. Ia memperlambat mobilnya ketika melihat gerbang rumah terbuka lebar. Hatinya berdegup kencang. Gerbang yang biasanya terkunci kini terbuka seperti menyambut sesuatu yang tidak seharusnya datang. Ia mematikan mesin dan duduk sejenak di kursi.
menatap gerbang itu dengan rasa was-was. Semua lampu rumah mati, tidak ada cahaya dari jendela, tidak ada tanda kehidupan. Rumah besar itu tampak seperti bangunan kosong, hitam dan sunyi. "Randy?" panggilnya pelan dari dalam mobil, meski ia tahu tak akan ada jawaban. Ia keluar dengan langkah hati-hati. Udara malam terasa pengap, bercampur bau amis yang aneh. Semakin dekat ke halaman, semakin kuat bau itu menyeruak. Bau darah dan sesuatu yang busuk. Ia menutup hidung dengan tangan, tapi rasa mual tetap menyeruak dari tenggorokan. Nisa berjalan ke pintu utama. Lampu teras padam, hanya sinar redup dari langit yang membuat bayangan samar di sekitar halaman. Sepatu rumah yang biasanya rapi di depan pintu kini berserakan. Ia mencoba menelpon Randy berkali-kali, tapi ponselnya tidak aktif. Layar hanya menampilkan tulisan nomor tidak dapat dihubungi. "Ya Tuhan, jangan ada apa-apa," bisiknya dengan suara gemetar. Pintu depan tidak terkunci. Begitu ia dorong, engsel pintu berderit panjang dan tajam, memecah kesunyian yang mencekam. Nisa berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam rumah yang gelap total. Ia meraih saklar di dinding dan menekan tombolnya beberapa kali, tapi tidak ada cahaya yang menyala. Listrik sepertinya padam. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih kecil itu menyinari ruang tengah. Lantai penuh pecahan kaca, piring, dan bingkai foto yang jatuh. Salah satu lukisan dinding miring menggantung hanya dengan satu paku. Di meja, vas bunga pecah berantakan. Semuanya tampak seperti habis dilanda perkelahian hebat. "Randy?" Suaranya bergetar. "Kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding. Nisa melangkah pelan ke dalam, menyusuri ruangan yang kacau. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kecil di lantai yang licin. Bau amis darah makin kuat, menusuk hidung hingga membuat perutnya bergejolak. Ia mengarahkan cahaya ke arah meja ruang tamu dan melihat bekas noda merah di permukaan kayu. Jantungnya berdetak makin cepat. Ketika menunduk, matanya menangkap sesuatu di lantai. Jejak seretan darah basah yang memanjang dari arah dapur ke ruang tengah. Jejak itu tebal dan belum mengering. Ia menelan ludah, mencoba berpikir rasional, tapi rasa takut membuat tubuhnya kaku. "Randy?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengikuti jejak darah itu perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahannya agar tidak maju. Suara detak jam dinding terdengar pelan tapi jelas, menambah tekanan di kepalanya. Saat cahaya senter menyapu bagian sofa besar di ruang tengah, napasnya tertahan. Jejak darah itu berakhir di sana. Sofa besar berwarna abu-abu itu tampak sedikit bergeser dari posisi semula. Di bawahnya, noda merah menetes ke lantai. Nisa mendekat, matanya terpaku pada genangan kecil di bawah kaki sofa. Tangannya gemetar hebat, tapi ia tetap melangkah maju. "Randy, jawab aku!" Ia berdiri di depan sofa, menyorotkan senter ke arah belakangnya. "Ren?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat selangkah lagi. Aroma amis darah membuat tenggorokannya terasa kering. Tangannya bergetar keras saat mengulurkan cahaya ke bahu Randy yang diam membatu di kursi sofa. Bahu itu tampak aneh, kulitnya pucat dan basah. Dari ujung leher, menetes cairan merah gelap yang sudah mengering sebagian. "Randy, ini aku, Nisa." Suaranya nyaris tidak keluar, hanya bisikan yang hancur di udara. Masih tidak ada gerakan. Nisa menahan napas, lalu dengan tangan gemetar ia menepuk pelan bahu Randy. Tubuh itu dingin seperti es. Ia memutar pelan dari posisi membelakangi, berharap hanya pingsan. Tapi begitu wajah Randy terbuka di bawah cahaya senter, Nisa langsung menjerit histeris dan terjatuh ke lantai. Kepala Randy hancur lebur seperti bubur. Tulang tengkoraknya remuk total. Sebagian menempel di sandaran sofa, sebagian lagi mengotori karpet. Wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Bola matanya lenyap, hanya rongga hitam menganga di tempatnya. Kulit wajah robek di beberapa bagian,
membuatnya tampak seperti diseret benda tajam dari dalam. Darah segar masih menetes, membasahi pakaian dan karpet di bawahnya. Nisa menjerit lagi, lebih keras. Suaranya memecah kesunyian malam. Ia berusaha mundur, tapi kakinya terpeleset oleh darah yang menggenang. Tubuhnya jatuh terduduk, pantatnya terendam cairan merah yang hangat. Ia menangis keras, suaranya serak, tangannya menutupi wajah. "Ya Tuhan, apa ini? Kenapa begini?" Suaranya pecah di antara isang. Senter di tangannya terlepas, jatuh ke lantai dan berputar, menyinari seisi ruangan. Cahaya itu menyorot pecahan kaca di lantai, dinding yang berlumuran darah, dan jejak kaki yang menuju arah dapur. Semua terlihat kacau dan mengerikan. Nisa berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Ia merangkak ke arah pintu depan sambil terus menangis. Suaranya memanggil Randy berulang kali seperti orang kehilangan akal. Di luar rumah, suara langkah terdengar dari arah pos satpam. Teriakannya rupanya menarik perhatian warga. 2 tetangga laki-laki datang lebih dulu, diikuti seorang satpam kompleks. Mereka berlari kecil ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. "Bu Nisa, ada apa?" teriak salah satu dari mereka. Nisa hanya bisa menunjuk ke arah sofa sambil menangis. Nafasnya tersengal. "Randy, dia... Pria itu menatap ke arah yang ditunjuk. Begitu cahaya senter satpam menyorot tubuh Randy, keduanya langsung mundur beberapa langkah. Salah satunya menutup mulut, satunya lagi berteriak pelan. "Ya Allah, kepalanya!" Suasana berubah kacau. Warga lain mulai berdatangan. Sebagian mencoba masuk, sebagian berhenti di depan pintu karena tidak kuat melihat pemandangan itu. Beberapa perempuan berteriak histeris, sementara anak-anak yang ikut mengintip langsung ditarik menjauh oleh orang tuanya. Satpam bergegas menelpon pihak keamanan dan polisi. "Cepat datang ke rumah Bu Nisa, ada pembunuhan," katanya terburu-buru dengan nada panik. Nisa masih terduduk di lantai, matanya kosong menatap tubuh suaminya. Tangannya berlumur darah. Ia bergumam pelan, hampir seperti orang berbicara sendiri. "Dia bilang mau berubah. Dia janji berhenti. Tapi kenapa begini?" Salah satu tetangga menutup tubuh Randy dengan kain seadanya. Tapi darah tetap merembes keluar dan mengalir di karpet. Bau amis semakin menyengat. Dalam beberapa menit, suara sirene polisi terdengar mendekat. Lampu merah biru berputar di halaman, menyinari tembok rumah dengan pantulan warna gelap. Polisi langsung memasang garis pembatas. Petugas berpakaian lengkap masuk ke dalam rumah dengan sarung tangan dan masker. Salah satu di antaranya menunduk memeriksa tubuh Randy, sementara yang lain mengambil foto dari berbagai sudut. "Bagaimana kondisinya?" tanya seorang polisi. Petugas yang memeriksa hanya menggeleng. "Parah sekali, Pak. Tengkoraknya hancur. Bukan karena benda tajam biasa. Sepertinya dipukul dengan kekuatan yang sangat besar atau sesuatu yang tidak manusiawi." Ucapan itu membuat beberapa warga menutup mulut menahan mual. Salah satu ibu pingsan di depan rumah dan dibopong keluar oleh suaminya. Nisa diam di sudut ruangan, diselimuti kain oleh tetangga perempuan. Matanya menatap kosong, tanpa ekspresi. Polisi mendekat dan mencoba berbicara dengannya. "Bu Nisa, tenangkan diri dulu. Kami perlu keterangan ibu. Tadi ibu di mana sebelum kejadian?" Nisa tidak langsung menjawab. Bibirnya gemetar, matanya berkedip pelan seperti orang setengah sadar. "Saya baru pulang. Rumah sudah seperti ini. Saya cuma lihat Randy." Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Polisi mengangguk, mencatat singkat. "Baik, nanti kami lanjut di kantor, Bu." Sementara itu, petugas forensik menyiapkan kantong jenazah besar berwarna hitam. Mereka kesulitan memindahkan tubuh Randy karena kondisinya yang sangat rapuh. Setiap bagian tubuh dipegang dengan hati-hati agar tidak terurai. Beberapa kali, petugas terpaksa berhenti karena bau busuk yang mulai menyengat. Salah satu petugas menutup hidung sambil berkata lirih, "Baru mati beberapa jam, tapi busuknya cepat sekali." Warga di luar rumah bergumam ketakutan. Ada yang mengatakan itu bukan pembunuhan biasa. Ada yang menyebut arwah datang menagih.
Namun semua hanya berani berbisik, tidak ada yang mau bicara keras-keras. Ketika tubuh Randy akhirnya dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa keluar, Nisa menjerit histeris. "Jangan bawa dia, jangan, aku belum siap." Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya langsung ditahan oleh dua tetangga perempuan. "Sudah Bu, biarkan petugas kerja, tenang dulu," kata salah satunya. Nisa terus menangis, suaranya parau. "Dia suami saya, kenapa begini? Kenapa secepat ini?" Petugas menatapnya iba, lalu membawa kantong jenazah keluar. Bau darah memenuhi ruangan, bercampur dengan udara lembab. Begitu pintu ditutup, keheningan kembali menelan rumah itu. Beberapa jam kemudian, semua warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Polisi menyelesaikan pemeriksaan dan membawa barang-barang bukti. Ruangan itu kini hanya tersisa noda merah di lantai dan dinding. Nisa duduk di ruang tengah, masih dengan pakaian penuh bercak darah. Salah satu tetangga menghampiri pelan. "Bu Nisa, jenazah Pak Randy akan dimakamkan malam ini. Polisi minta segera karena katanya tubuhnya cepat rusak." Nisa hanya mengangguk tanpa suara. Tatapannya kosong ke arah sofa yang kini sudah ditutupi kain putih. Hatinya berat, tapi pikirannya tidak bisa fokus pada apapun. Ketika semua orang pergi dan rumah kembali sepi, Nisa menatap ke lantai yang masih basah oleh darah. Bau anyir itu tidak hilang meski jendela dibuka lebar. Ia memejamkan mata, menunduk dan berbisik pelan. "Kau sudah menembusnya, Ren. Tapi kenapa terasa masih belum selesai?" Di luar, suara mobil jenazah menjauh perlahan. Beberapa jam kemudian, polisi meninggalkan rumah itu setelah menyelesaikan semua administrasi. Tetangga satu persatu berpamitan, menepuk bahu Nisa dengan kata-kata singkat yang tidak sanggup menenangkan. Rumah besar itu akhirnya sunyi total, hanya menyisakan dirinya di antara bau amis yang melekat di setiap dinding. Nisa duduk di tangga, menatap foto pernikahannya dengan Randy yang tergeletak di lantai dengan kaca bingkai pecah. Ia memungutnya perlahan, menatap wajahnya sendiri di foto itu. Tersenyum lebar di samping seorang pria yang kini tinggal kenangan mengerikan. "Kenapa harus begini, Ren?" gumamnya pelan. Malam itu ia mengemasi beberapa pakaian seadanya. Tidak banyak barang yang ia bawa, hanya satu tas berisi dokumen penting dan foto keluarga. Ia meninggalkan rumah itu dalam keadaan gelap, tanpa menoleh lagi ke dalam. Jalan menuju rumah ibunya terasa panjang, tapi pikirannya kosong. Rasa takut, sedih, dan lelah bercampur jadi satu. Saat tiba, ibunya langsung membuka pintu dengan wajah panik melihat keadaan Nisa yang lusuh dan wajah yang penuh air mata. "Du, kamu kenapa? Mukamu pucat sekali." Suara ibunya gemetar. Nisa tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat-erat sambil menangis keras, seolah seluruh beban yang ia tahan selama ini pecah malam itu. Ibunya membawa Nisa masuk ke kamar, menyelimuti tubuhnya yang menggigil, dan berusaha menenangkannya dengan doa. Malam terasa panjang. Nisa akhirnya tertidur setelah berjam-jam menangis tanpa henti. Namun tidurnya tidak membawa ketenangan. Di tengah malam, tubuhnya mulai gelisah, wajahnya berkeringat, dan napasnya memburu. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya kembali berada di rumah itu. Ruang tengah yang berantakan, sofa berlumuran darah, dan bau busuk menyengat memenuhi udara. Tapi kali ini suasananya lebih gelap, lebih pekat. Dari arah dapur terdengar suara langkah berat yang menyeret sesuatu. Nisa berbalik, dan di depannya berdiri sosok Randy. Tubuh Randy tampak utuh, tapi wajahnya rusak. Kulitnya robek, matanya bolong, dan darah mengalir dari hidung. Ia berjalan pelan, mendekati Nisa dengan langkah yang tidak stabil. "Kau pulang tanpa pamit." Suaranya berat, seperti berasal dari dalam tanah. Nisa mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba bayangan lain muncul di belakang Randy. Sosok wanita bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, muncul perlahan dari kegelapan. Nisa tahu itu Susi. Sosok itu melayang, mendekati Randy dengan tatapan hitam pekat di balik helai rambutnya. Susi mengangkat tangannya, lalu dengan kekuatan luar biasa,
membanting tubuh Randy ke dinding. Suara benturan keras membuat Nisa menutup telinganya. Randy jatuh, lalu diangkat lagi dan dibanting berkali-kali. Suara tulang patah terdengar jelas. Randy menjerit minta ampun, tapi tidak ada belas kasihan di wajah arwah itu. Setiap kali tubuh Randy menghantam dinding, darah memercik ke segala arah. "Cukup, jangan!" teriak Nisa, tapi suaranya seperti tidak terdengar. Susi tidak berhenti. Ia mencengkeram kepala Randy dan membenturkannya ke lantai berulang kali hingga dinding berlumuran darah. Wajah Randy hancur semakin parah, matanya keluar, tulang pipinya remuk. Darah mengalir deras dari telinganya. Ia berusaha berbicara, tapi hanya suara serak bercampur darah yang keluar. "Maaf, Susi. Aku salah." Suaranya nyaris tidak terdengar. Susi mendekatkan wajahnya ke wajah Randy yang berantakan, lalu berkata lirih dengan suara serak, "Janji darah tidak bisa dibohongi." Setelah itu, ia menghantamkan kepala Randy sekali lagi ke tembok, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Suara retakan besar terdengar. Kepala Randy pecah dan tubuhnya terjatuh tanpa nyawa. Susi berdiri diam, menatap mayatnya beberapa detik, lalu menoleh ke arah Nisa. Tatapan itu dingin, kosong, tapi menembus sampai ke dalam dada. Nisa menjerit ketakutan dan terbangun seketika. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya memburu. Ia memegang dada, mencoba memastikan semuanya hanya mimpi. Tapi rasa sakit di kepalanya dan detak jantung yang berdebar keras membuatnya sulit tenang. Ia menatap sekeliling kamar. Gelap, sunyi, hanya cahaya redup dari luar jendela yang masuk lewat tirai. Ibunya mengetuk pintu, suaranya lembut. "Duk, kamu mimpi buruk lagi." Nisa tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu, mencoba menelan rasa takut yang masih tersisa. Setelah beberapa detik, ia berkata lirih, "Iya Bu, cuma mimpi." Namun ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Gambarannya terlalu jelas, terlalu nyata. Ia masih bisa merasakan panas darah di kulitnya, bau amis yang menusuk, dan suara benturan yang tak henti di telinganya. Ia memejamkan mata, tapi bayangan Susi kembali muncul, membuat tubuhnya gemetar lagi. Hari-hari berikutnya terasa berat. Nisa sering termenung lama, menatap kosong ke arah jendela. Setiap malam ia takut tidur, khawatir mimpi itu datang lagi. Ibunya berusaha menenangkannya dengan doa dan ayat suci, tapi rasa bersalah dan trauma yang menempel di pikirannya tidak mudah hilang. Seminggu setelah pemakaman, Nisa akhirnya membuat keputusan. Ia tidak ingin lagi melihat rumah itu. Semua harta yang dulu ia banggakan kini hanya membawa rasa jijik dan dosa. Ia menjual rumah beserta isinya dengan harga murah, tanpa menawar. Ketika pembeli datang melihat, Nisa tidak berani masuk lagi ke dalam. Ia hanya menunggu di luar pagar, menatap dari kejauhan rumah besar yang dulu jadi simbol kebahagiaan palsu. Setelah proses penjualan selesai, ia menarik semua uangnya dari rekening dan langsung menyumbangkannya ke panti asuhan. "Buat anak-anak yatim, biar bersih Bu," katanya singkat pada pengurus panti. Pengurus panti menatapnya heran. "Banyak sekali Bu, apa tidak disisakan sedikit untuk hidup ibu sendiri?" Nisa tersenyum kecil, tapi matanya kosong. "Hidup saya sudah cukup. Saya cuma mau tenang." Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah ibunya dengan satu koper kecil berisi pakaian dan beberapa dokumen penting. Semua perhiasan, mobil, dan sisa harta peninggalan Randy ia tinggalkan tanpa penyesalan. Setiap malam, Nisa tidur di kamar kecil di rumah ibunya. Ia tidak lagi menyalakan lampu kamar, tapi pintu selalu dibiarkan terbuka agar cahaya dari ruang tamu sedikit masuk. Setiap kali angin malam berhembus dan tirai bergoyang, hatinya masih berdegup kencang, takut jika suara tawa itu datang lagi. Ia tahu, meski semua sudah dijual dan semua uangnya disedekahkan, kenangan tidak bisa dihapus. Bayangan Randy dengan kepala hancur dan suara tawa Susi yang panjang tetap hidup di pikirannya. Kadang ia mendengar suara langkah di malam sunyi. Kadang ia mencium bau darah yang samar tanpa tahu dari mana datangnya. Suatu malam, Nisa berdiri di depan cermin kamar. Wajahnya terlihat pucat tapi tenang.
Ia memandangi bayangannya lama, lalu berkata pelan, "Aku sudah berusaha memperbaiki semuanya, tapi mungkin ada hal yang memang tidak bisa ditebus." Ia menunduk, menatap tangan yang dulu sering digenggam suaminya. Di matanya ada sisa sedih, tapi juga kelegaan. Hidupnya kini sederhana, tanpa harta, tanpa kebanggaan palsu. Namun jauh di dalam hati, ia tahu satu hal. Ada sesuatu yang akan selalu tinggal bersamanya. Bukan rumah besar, bukan harta, tapi bayangan tawa yang tidak akan pernah hilang dari telinganya.